Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adela Eka Novieti, NPM A1M02000005, Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Pengolahan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas konsep dasar manajemen pendidikan. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, manajemen pendidikan, yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat, pembagian manajemen, yang kelima, komposisi keterampilan manajemen, yang keenam, ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang ketujuh yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7M dan 1I. Yang pertama yaitu manusia, merujuk pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia memerlukan pengolahan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan, seperti guru, siswa, kepala sekolah, komite, dan lainnya. Yang kedua yaitu material, merupakan bahan fisik yang diperlukan untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran di sekolah guna membentuk siswa seutuhnya, berupa sarana prasarana, alat pendidikan, dan sumber pendidikan. Yang ketiga yaitu mesin, adalah perangkat yang mendukung terjadinya proses pembelajaran, yaitu dapat berupa teknologi komputer, radio, televisi, internet, maupun email. Yang keempat ada money atau uang, merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Dalam setiap kegiatan manusia memerlukan uang untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, uang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tenaga kerja, alat-alat, dan berbagai program. Yang kelima yaitu metode, adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode dalam pendidikan adalah cara, teknik, dan strategi yang dilakukan oleh pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa terjadi sesuai tujuan. Yang keenam, marketing atau pemasaran, dalam kaitannya dengan pendidikan merupakan langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti ketatnya persaingan oleh memperoleh customer. Yang ketujuh ada minutes atau waktu. Dalam mengolah waktu, rencana yang telah dibuat harus dikerjakan sesuai dengan waktunya agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan pekerjaan. Biasanya minutes dalam pendidikan yaitu penjadwalan pada pelajaran. Yang kedelapan yaitu information atau informasi, sangat erat kaitannya dengan data. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan komputer dan alat-alat elektronik lainnya. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknikal, yaitu kegiatan produksi dan organisasinya. Yang kedua komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Yang keempat security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Yang kelima akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Yang keenam manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Apa saja tujuan, manfaat, dan manajemen pendidikan? Menurut Fatah yaitu 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua,
Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembagian manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan penting. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik dan para manajer divisi atau divisi manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga ada manajemen pelaksana, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Komposisi keterampilan manajemen. Ada 3 komposisi keterampilan manajemen, yaitu keterampilan teknik atau technical skill, kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntansi. Kedua, yaitu keterampilan manusiawi atau human skill, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain dan mendorong orang lain baik sebagai per orang ataupun per kelompok. Ketiga, yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, kemampuan mental atau mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Fatah, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi sasaran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut, yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab dan personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia, dan relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasarannya. Itulah yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.